selama 4 tahun, jadi ya banyak lah omongannya ya kalau sempat ngobrol. Mbak, kalau Mbak sendiri menilai dalam kasus ini, itu siapa yang melakukan tega melakukan hal ini, Mbak, kira-kira? Saya tidak tahu, saya tidak komentar. Kalau Mbak, menurut Mbak, kawan Mbak ini punya musuh atau Mbak Mirna ini? Mbak Mirna, wah saya juga tidak tahu itu. Saya nggak tinggal di Indonesia selama ini, selama 4 tahun kebelakangnya, saya jadi nggak tahu kalau dia ada musuh atau tidak. Berarti isu yang beredar Mbak berhubungan dekat dengan dia itu salah besar atau gimana? Kita teman main, teman kuliah. Tidak ada hubungan khusus atau apa? Oh iya, tidak ada sama sekali. Apa yang Bapak dapatkan dari kejadian tadi yang Bapak ceritakan? Apa yang ada di benak Bapak terkait itu? Nah, setelah itu saya bilang, oh kalau gitu memang dia berkepribadian ganda. Kalau orang berkepribadian ganda, setahu saya nih ya, dari pengalaman yang sudah-sudah, saya dengar dari orang, dari buku, dari pergaulan, mereka itu beda. Ada kelebihan yang sangat lebih dari orang normal dan ada kekurangannya. Nah, waktu kalau dia kelebihannya keluar, detektor ya, itu pun detektor. Kalah sama dia. Nggak bisa mendeteksi? Iya, nggak bisa mendetek dengan benar. Bapak melihat sendiri? Oh, itu belum dikeluarkan. Kalau menurut pengacaranya yang sudah jadi tersangka nih sekarang di Surabaya, nah belum aja dia nyebut-nyebut saya macam-macam, itu belum saya iniin karena tunggu di sana dulu beres baru di Jakarta dia urusan sama saya. Ngapain dia bilang-bilang saya bin dan seterusnya. Pengusaha bisa apa aja kata dia, bawa-bawa institusi negara yang strategis loh itu. Dia menuding Bapak bagian anggota Badan Intelijen Negara. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang dia jadi tersangka nih. Makanya dia mulutnya kelewat ini dia. Bocor, ya. Bapak begitu yakin dengan perilaku Jessica. Padahal Bapak tidak memeriksa langsung, Bapak tidak menyaksikan langsung. Saya bahkan nggak kenal. Bapak bahkan nggak kenal. Iya, baru kenal setelah di rumah sakit itu, apa namanya, Abdi Waluyo. Dari mana Bapak tahu? Ada beberapa kali saya lihat gestur dia itu di TV. Bagaimana dia membuat pencitraan. Itu pertama. Kedua, saya juga mengikuti perkembangan di polisi. Ya, waktu di BAP segala macam itu saya kan mau tahu dong. Saya tanya sama polisi gimana hasilnya. Saya cocok-cocokkan begitu. Nyambung dia. Oh, berarti iya memang seperti itu. Sampai di dalam tahanan katanya ada ceritaan ya, ini cerita loh ya, saya nggak tahu pasti. Dari siapa ini informasinya? Ya ada lah di dalam orang cerita, polisi juga cerita. Udahlah, saya diadilin aja. Kalau memang saya salah ya nanti gimana saya hadapin. Kalau nggak salah ya saya lepas dong. Karena menurut dari pengacara saya suruh ngomong begitu. Karena saya dianggap sudah pasti bebas. Sudah pasti bebas? Ih, dia bilang. Karena saya nggak ada bukti gitu. Oh. Iya deh, saya bilang saya ngerti. Ya dia ngomong begitu kan karena kita udah tahu kepribadian dia. Kalau orang yang memang dia tidak salah, dia tidak akan melakukan hal itu. Pada hari kejadian, dia pasti cari saya sebagai ayahnya Mirna, bilang, "Om, saya yang beli kopi. Saya nggak tahu apa-apa Om," dan mungkin nangis atau sedih bagaimana Mirna mati sebagai teman baiknya kan. Yuk kita cari sama-sama lah yang bunuh siapa begitu. Mungkin saya terima dengan tangan 1000, kita cari pembunuhnya gitu kan. Ini lain loh. Dia nggak pernah hubungin saya, nggak pernah kontak saya, padahal itu malam saya tulungin dia. Saya tanya, kamu kenapa kok ngos-ngosan gitu? Sakit asma dan mah katanya. Kalau mah katanya nggak, saya waktu itu nggak cobain juga kan, dia ngomong kan. Ini pada kesempatan lain ya. Saya nggak cobain Mirna punya kopi ya karena saya punya mah. Dia lupa itu koktail yang dia beli itu sangat tinggi alkoholnya. Terus buy one get two, bohong. Buy one get two itu jus buah, bukannya koktail yang beralkohol. Kemudian waktu di rumah sakit saya tanya, anak saya mati nih. Kamu pergi sama kamu, Jess? Iya, Om. Habis kamu minum apa? Saya tanya kan. Minum air mineral. Dia bohong lagi. Belakangan saya tahu dia bohong. Tadi kan saya pikir saya percaya. Bahkan saya suruh mantu saya yang bule itu, si Jerman tuh, si Chris Stopper, kamu balik tuh ke toko kopinya, beli kopi yang sama yang Mirna minum. Coba saya mau tahu. Oh, cobain minum. Nggak apa-apa. Oh, dibeli tuh? Iya. Kenapa mati ya Mirna ya? Gitu. Saya pikir dari kopi. Betul kan? Jadi berarti kalau kopi itu malam yang dibikinnya namanya Rangga itu, yang anak pinter bikin kopi itu,
itu mati semua udah. Ini tuh kita pada mati aja nih semua. Apalagi orang yang sudah planning kan, wah nih gua mau matiin si Aiman nih, nanti gimana ya caranya? Seperti udah dendam nih, pasti dia kerjain yang sama. Karena apa? Dia lihat bertele-tele kok hukumnya. Tenang aja kata Jessica, bebas katanya, gitu. Tapi dia lupa ada Om di sini yang mengerti soal ini. Om kawal terus ini sampai kemanapun. Kalau perlu sampai ke PBB ya PBB lah. Saya masih percaya di tanah air kita ini hukum pasti akan tegak dengan benar. Nggak selamanya di negara kita yang kita cintai ini hukum tidak bisa tegak. Dengan kasus seperti Mirna ini, ya kan nggak terbayar Mirna itu nyawanya. Ya. Oh mendingan hilang ya pokoknya duit gede lah gitu, puluhan miliar kayak misalnya, nggak apa-apa asal Mirna jangan mati kan begitu. Karena itu hari saya bilang, Mir, papa aja mati, kamu hidup aja. Waktu sedang sekarat itu. Iya, saya bikin napas buatan gitu. Dia dengan tenangnya malah nyamperin, Mir. Lu kamu cantik bener ya, Om. Mirna cantik ya. Saya tempel tangannya, lu kamu ini siapa? Nah itulah saya tanya, minum apa lu? Mirna minum kopi mati kok lu enggak? Jadi Pak Darmawan sudah mulai melihat kejanggalan Jangan. Jessica pada saat kejadian Mirna ada di Cafe Olivier. Iya, pada waktu itu saya pikir nih sedang anak sekarat. sudah waktu itu kan saya bilang jangan-jangan lesbian atau apa. Saya bilang jangan-jangan oh anak Om ketularan lesbian nih. Nggak tahu ternyata kan normal. Apa aja kejanggalan itu Pak? Ya itu yang dia bisa usap-usap pipinya Mirna, terus dia jalan abis ngos-ngosan begitu yang orang saya, sekretaris saya pegang. Tenang Mbak Jess, iya Mbak, katanya gitu. Udah dipikir gitu, dia lompat tuh, nggak lama kira-kira semenit dia lompat dari ranjang. Berdiri aja begitu kayak orang sehat. Kenapa tiba-tiba dilompat? Nah maka itu kan saya bilang dari sisi dia itu kan ada dua. Dia mau coba menghilangkan jejak dia punya nervous dari napas itu. Tapi ternyata dia nggak tahan, Kelepasan. keburu dia turun. Nah udah gitu kesandung pula. Dia lompat kayak main kungfu begitu. Kan kita orang kaget semua lihat dia loh. Barusan ngapan orang sakit bengek. Kenapa jadi dia bisa lompat begitu? Nah itu sekretaris saya curiga. Kemudian dia kepengen tahu Hani. Hani itu kan saya suruh dokter di Abdi Waluyo. Dokter Didit tolong nih. Ini anak katanya nyobain minuman. Dikuras, dikasih obat apa aja dok. Tolong dok. Jangan sampai dia lewat juga seperti Mirna. Dia nggak minum memang, tapi dia nyobain minuman Mirna karena dia udah diminum si Jessica dua-duanya habis. Sampai habis minum. Habis alkohol yang sisa dikit yang satu. Mirna itu kan datang, ini kopi gue ya gitu kan dia minum tuh serut langsung, hah? So awful dia bilang. So bad. What is this? Jess, what do you buy gitu kan? Tuh deh. Nggak tahu kan lu yang order katanya Vietnam coffee gitu loh. Dia nggak boro-boro dia cobain, dia udah tahu itu isinya apa. Kalau temen yang baik kan, coba gue cobain, iya kan? Dia minum, that's it. Mungkin saya nggak curiga sama dia. Itu kejanggalan. Itu kejanggalan lagi. Kemudian Hani, nah memang orang si blow on nih kan, nama Mirna berdua, dia kagak ada pikiran jahat. Dia coba juga tuh, tek, dia lihat si Bina kelepek-kelepek begitu, dia lepas, nempel di lidah doang katanya dikit gitu. Dia kebas tuh panas dia. Kayak Mirna kan begini tuh. Dan kemudian Pak Darmawan membawa Hani itu ke dokter atau bareng-bareng. Nah, di dokter itu karena dibawa si Arif bareng kan ke sana. Saya datang buru-buru kan saya dibilang, "Pak, pulang." Itu ke rumah sakit Abdi Waluyo. Mirna kenapa? Mirna udah nggak ada, Pak. Katanya, nggak ada. Dengan tenangnya saya pikir Jessica ini baik, nggak ada masalah gitu. Saya suruh sama bule tadi tuh yang mantu saya. Lek, lu pergi Lek, sono sama si Jessica no, beli kopinya. Dia nggak mau turun. Ada si bule beli, ngomong. Di mobil tuh kata bule nggak ngomong banyak, dia diem aja kayak orang termenung gitu. Nah, terus udah gitu kejanggalan yang lain. Waktu sesudah kejadian itu, dia langsung total ngilang lagi. Nggak datang ke saya, nggak ngejelasin. Hani datang. Kemudian Sandy, kembaran Mirna yang teleponin dia, Jess, lu gimana sih? Ini kan kita semua teman. Kok kamu nggak datang? Mirna udah nggak ada loh. Apa kata Jessica? Ya soalnya gue lagi ke dokter nih, gue juga lagi nggak enak badan. Alasannya begitu dengan tenang lah. Akhirnya dia datang cuma 15 menit ketemu kakak saya. Dia pulang buru-buru. Sehat nih anak nih, nggak ada apa-apa. Awalnya kira sempat dikira jantung dan lain Tapi sebagainya. saya begitu lihat mulutnya tuh udah hitam. Saya bilang ini pasti something wrong. Mulutnya hitam kok.